Saat sibuk-sibuknya mengobrol, seorang petugas memanggil Ibu Mary untuk menghadap ke ruangan Kapolsek. Ibu Mary dipanggil Pak Kapolsek. "Oh iya, oke deh," ujar Ibu Mary sesaat. "Wait ya Ji, dan sepertinya kamu siap-siap mau dibebaskan." Tentu saja apa yang dikatakan oleh Ibu Mary membuat Aji merasa lega. Begitu juga kedua orang tua Aji maupun Sinta yang ikut merasakan sebuah kelegaan setelah mendengar bahwa Aji sebentar lagi dibebaskan. "Ya sudah, saya tinggal dulu," ujar Ibu Mary, lalu mereka semua mengangguk sebelum akhirnya Ibu Mary meninggalkan mereka menuju ruang Kapolsek. "Cie-cie yang mau bebas," ujar Sinta, membuat Aji tersenyum. "Insya Allah," ujar Aji membalasnya. "Oh iya, mobil kamu di mana nak?" tanya sang mama. "Sepertinya ada di kantor mah, karena kemarin Pak Putu meminjam mobil Aji," jawab Aji setelah mengingat sebelumnya memang Pak Putu meminjam mobil operasional Aji dan menjelaskan bahwa mobil tersebut akan dititipkan di depo. "Ya sudah, berarti bentar kamu naik taksi aja karena mama dan papa hanya naik motor ke sini," ujar mamanya kembali. "Tenang Tan, Sinta bawa mobil kok, nanti bareng Sinta aja pulangnya," kata Sinta menyela, membuat kedua orang tua Aji menghela nafas. "Syukurlah kalau gitu, makasih ya sayang," ujar mamanya Aji, dan mendengar kata sayang membuat Sinta menunduk sambil tersipu dengan rona merah di kedua pipinya. "Hei, kok kamu jadi malu gitu sayang?" tanya sang mama, membuat Sinta mengangkat wajahnya lalu menggeleng sambil mencoba menoleh ke Aji. "Memang Sinta orangnya kayak gitu mah, sok kalem," kata Aji, membuat mereka berempat tertawa bersamaan. Yang jelas, hari ini cukup buat Aji terhibur, apalagi kedatangan Sinta yang mampu dengan cepat berbaur bersama kedua orang tuanya membuat Aji melupakan sejenak masalahnya saat ini. Akan tetapi ia tak sadar bahwa saat ini kedua orang tuanya beranggapan lain dengan Sinta. Sambil menatap wajah Sinta dan Aji bergantian, ada perasaan sayang terhadap gadis itu yang dirasakan oleh sang mama. Jelas saja hanya gadis itu yang hadir saat dimana Aji terkena masalah dan tetap tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan perhatian yang Sinta tunjukkan tadi mampu mengambil hati kedua orang tua Aji. "Sayang, jangan lupa sering main ke rumah ya, awas loh kalau tidak," ujar sang mama membuat Aji sedikit terkejut dan tersadar. "Mah, Sinta ini bukan cewek Aji loh," kata Aji dengan tegas. Ucapan Aji barusan cukup membuat sesak dada gadis itu, padahal Sinta sangat sadar statusnya antara dia dan Aji, namun entah kenapa perasaan itu tiba-tiba muncul. Walaupun demikian ia mencoba tersenyum dan bersikap biasa, bahkan dengan bibir bergetar ia mencoba menimpali dan membenarkan apa yang Aji katakan barusan. "Ya Tan, kami hanya sahabatan karena Aji itu udah punya kekasih." Tante tidak merasa seperti itu loh sayang, karena Aji tidak pernah memperkenalkan gadis manapun ke kami. Iya nggak Ji?" terang sang mama, dan Aji sepertinya tak bisa berkata apa-apa lagi. Yang jelas, Aji hanya bisa fokus memikirkan kebebasannya sebentar lagi. "Ngapain ngomongin hal lain mah, mending kita ngobrolin apa yang akan Aji lakukan setelah ia bebas," ujar sang papa menyelah yang sedari tadi memilih diam. Namanya juga seorang ibu, pasti sangat menginginkan pasangan anaknya seperti Sinta. "Iya kan Ji?" ujar sang mama yang masih saja tidak berhenti menggoda Aji. "Ah, tante bisa aja," gumam Sinta. Beberapa saat kemudian, terlihat Ibu Mary baru saja keluar dari ruangan Pak Kapolsek yang sebelumnya memberikan sebuah bungkusan kecil titipan dari Aji.
Setelah mengucapkan sebuah rasa terima kasih, Ibu Mary meninggalkan ruangan itu menuju ke belakang. "Tuh Tante Mary," ujar sang papa yang pertama kali melihat kedatangan Ibu Mary. "Gimana Dek?" tanya sang mama saat Ibu Mary tiba. "Beres Kak," jawab Ibu Mary sambil mengacungkan jempolnya. "Alhamdulillah," ujar semua orang yang hampir bersamaan. Akhirnya setelah menyelesaikan dan juga menandatangani beberapa berkas, akhirnya pihak kepolisian menerbitkan SP3 buat Aji dan menutup kasus Aji sehingga ia bisa dibebaskan tanpa syarat apapun. Namun sebelumnya pihak kepolisian meminta Aji agar nantinya Aji bersedia menjadi saksi saat persidangan Arfan dan kawanannya beberapa pekan ke depan. Tentu saja Aji mengiyakan sebelum pihak kepolisian berubah pikiran. Dan setelah berpamitan, akhirnya Aji pun meninggalkan kantor kepolisian itu dengan kenangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Karena ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat Aji ke depan. Dan disinilah mereka berada. Aji sedang mengemudikan mobil sedan milik Sinta menuju rumahnya yang terletak di Jalan Bajigau. Sedangkan mamanya yang sebelumnya diajak Aji untuk barengan di mobil Sinta lebih memilih menemani sang papa menggunakan motor untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Aji dan Sinta hanya mengobrol santai dan sesekali Aji menceritakan beberapa kejadian selama 2 hari ini berada di kantor polisi. Terlihat juga Sinta sesekali menoleh sambil tersenyum, namun pikirannya sudah sangat terganggu oleh kejadian beberapa saat yang lalu. Di mana kejadian saat orang tua Aji berharap bahwa Sinta adalah kekasih Aji dan memanggil gadis itu dengan panggilan sayang. Walaupun hanya secuil, akan tetapi sangat berbekas di hati gadis itu. Tak lama, mobil yang mereka kendarai tiba di depan rumah Aji, sebuah rumah sederhana namun cukup asri dengan beberapa pepohonan yang tumbuh di pekarangan rumah. "Yuk Sin, turun dulu," ujar Aji membuat Sinta tersenyum sesaat lalu mengangguk mengiyakan tawaran Aji. Ternyata kedua orang tua Aji telah sampai pertama kali dan saat Aji dan Sinta turun dari mobil terlihat dia sudah berlari menghampirinya. Aji segera merentangkan tangannya sambil berjongkok menerima pelukan Dea. "Ayah, segera Aji memeluk tubuh kecil anak itu. "Ayah, kok lama amat keluar kotanya? Dea kangen sama ayah." Ternyata selama ini orang rumahnya membohongi Dea dengan mengatakan Aji sedang keluar kota beberapa hari. Maka dari itu anak itu yang tidak tahu menahu tentang apa yang dialami Aji hanya bisa memeluknya dan mengeluarkan semua kerinduannya terhadap Aji. "Maafkan ayah ya sayang," ujar Aji memeluk erat Dea melampiaskan semua rasa kerinduannya terhadap anak itu. Ia tak hentinya mengusap lembut pundak Dea. Kedua adik Aji memandang tubuh Sinta yang hanya bisa berdiri diam di samping Aji sambil memperhatikan apa yang Aji dan Dea lakukan. Ternyata sang mama yang pertama kali menyadari kehadiran Sinta. Nak Sinta." Aji melepaskan pelukannya lalu segera menggendong tubuh Dea. "Oh iya, kenalin dulu sama Tante Sinta sayang," ujar Aji menoleh ke Sinta dengan tersenyum. "Hai Dedek cantik," ujar Sinta sangat ramah sambil mengusap lembut rambut Dea. "Siapa namanya Dedek cantik?" "Tuh ditanyain sama Tante Sinta," kata Aji dan terlihat Dea awalnya malu sambil menatap wajah Aji. "Kenalan dulu sayang." Sinta mengulurkan tangannya lalu dia segera menyalimnya. "Dea tante." "Duh, namanya bagus banget ya, nama Tante Sinta deh," ujar Sinta. "Yuk Sin, masuk dulu," ujar Aji lalu gadis itu hanya bisa mengangguk. Sudah sejauh ini kenapa juga Sinta harus malu? Toh setelah ini pasti akan kembali ke kehidupan nyatanya dan akan melupakan kejadian hari ini. Akhirnya Sinta berkenalan dengan Amel maupun Adele yang awalnya ia mengira bahwa Amel adalah ibu Dea. Namun semuanya telah jelas saat ini bahwa memang Amel bukan istri Aji. Apalagi
keluarga yang bahagia. Hanya itu yang terbersih di benak Sinta saat ia telah duduk di ruang tamu dan berkumpul bersama keluarga. Sebelum Aji berpamitan untuk mandi dan meninggalkan Sinta yang larut mengobrol dengan kedua adik Aji. Tentu saja baru kali ini Aji mengajak seorang perempuan datang ke rumahnya, maka dari itu baik Amel maupun Adel yakin bahwa Sinta ini adalah seorang perempuan spesial bagi Aji. Terlihat Dea duduk di pangkuan Amel sambil mendengar beberapa para gadis itu seputaran fashion maupun hal lainnya, karena biar bagaimanapun ternyata Sinta dan Amel umurnya sama, dan sama-sama masih berstatus mahasiswa namun berbeda di universitas. Maka dari itu mereka bisa nyambung, dan Adel yang memang masih duduk di bangku SMA sedikit banyaknya bisa mengimbangi obrolan kedua gadis itu. Saat sang mama pun baru saja keluar membawakan beberapa gelas minuman dingin, ikutan duduk dan mengobrol bersama sambil menunggu Aji selesai mandi. Namun berbeda dengan Sinta, di mana saat itu ia melihat foto yang terpajang di dinding ruang tamu, akan tetapi tidak ada sama sekali foto pernikahan Aji yang terpajang. Padahal menurut yang ia dengar bahwa Aji adalah anak pertama di keluarga ini dan satu-satunya anak lelaki dari 3 bersaudara. Namun masa ia tak ada satupun foto memori pernikahan Aji dipajang. Beberapa pertanyaan hinggap di benak Sinta. Apa Aji telah bercerai dengan istrinya? Apakah istri Aji telah melakukan kesalahan fatal sehingga semuanya tentangnya dihilangkan dari rumah itu? Karena kalau melihat keramahan di dalam rumah ini, maka Sinta berpikir betapa wanita itu jikalau memang telah mengecewakan hati keluarga ini. Saat ia masih berkeluh dengan lamunannya sendiri, terlihat Aji baru saja keluar dan menghampiri mereka. Ayah, dia segera berpindah tempat dan segera duduk di pangkuan Aji. Dek, mau sama Sinta nggak? Ujar Sinta sambil tersenyum. Maunya sama ayah, kata Dea membuat semuanya tersenyum. Jangan harap Sin, kalau udah ada ayahnya, tidak bakalan dia berpaling ke orang lain. Celetuk Amel, nekat terus kayak perangkok. Bener tuh Kak Sin, balas Adel.